Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur untuk kasih setia kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Kalau di minggu pagi hari ini kita kembali bersama berkumpul untuk menaikkan setiap pujian syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir, tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, lewat firman Tuhan yang berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai ibadah kita naikkan satu pujian kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur pada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita tundukkan kepala dan kita tapiskan ibadah kita pada pagi hari ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Saudara-saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus adalah wujud nyata cinta kasih Allah yang melampaui dosa-dosa kita. Marilah kita datang kepadanya dan mengakui dosa-dosa yang telah merusak relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita, pribadi lepas pribadi. Mari bersama-sama kita katakan kepada Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama, dengan kata atau perbuatan. Kami gagal mengasihi dan berbuat yang benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Amin. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kehidupan kita, bahwa hanya dekat Allah saja kita rasakan ketenangan. Karena itu lewat pujian kita bersama kita naikkan, yang kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang benar. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terjadi.
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Sampai ke hatimu. Katakan Tuhan, inilah yang tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa. Katakan supaya kehidupan. Supaya kehidupan memanjat senantiasa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hidup senantiasa dalam keyakinan dan anugerah Tuhan. Karena itu lewat firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-25 berbunyi demikian, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kiranya kamu kan hatimu terhadap anu supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. nah ini Kita akan bersama hotspot Saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita memperbarui komitmen kita kepada Tuhan dengan Allah. 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian kembali. Kita mau menyatakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti. Ayat yang kedua. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Padang aja bisa. Ku bersyukur kasih setia di dalam hidup. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh anugerah-Mu kami dimungkinkan boleh ada sebagaimana ada pada saat ini ya Tuhan. Dalam ibadah pada pagi hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya pada jam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami semua ditolong agar boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan lewat firman-Mu dalam penyampaian khotbah di pagi hari ini ya Tuhan. Beri kami hikmat pengertian, sehingga kami tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan membawa berkat
dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah hamba-Mu untuk berkata-kata dengan perkataan yang mudah dimengerti. Kami semua boleh memperoleh berkat dari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai telinga dan pendengaran kami. Waktu dan kesempatan ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah Tuhan saja dimuliakan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ini kumutan suara. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang keselamatan, kita tidak bisa meninggalkan itu salib.
Nggak bisa. Kita tidak bisa meninggalkan tentang penderitaan. Karena itu satu paket. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tidak terhitung berapa banyak hinaan. Pukulan. Perlakuan yang keji. Yang Yesus terima. Sehingga akhirnya ia dipaku di atas kayu salib. Dan kembali saya mengingatkan bahwa penghukuman salib itu adalah penghukuman yang tidak layak bagi Yesus. Karena pada saat mereka mengadilinya, tidak didapati apa kesalahan Yesus. Sementara penghukuman itu lebih layak untuk seorang pembunuh. Pembunuh berdarah dingin, pembunuh yang kejam, penjahat kelas kakap. Yesus lalu disetarakan dengan itu. Bapak Ibu Saudara. Ini semua tidak masuk akal secara manusiawi. Lalu pertanyaan kita, mengapa yang mau mengalami semua ini? Mengapa, Bapak Ibu? Mari kita ingat kembali ketika Yesus masih hidup. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 13. Dia berkata kepada murid-muridnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi semua penderitaan yang Yesus alami adalah realisasi kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kasihnya kepada kita, kepada umat manusia. Dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup tadi dikatakan dunia yang jahat itu. Manusia yang penuh dengan dosa. Karena kasih itu, Yesus mati untuk kita. Di atas kayu salib yang hina itu. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Peristiwa penyaliban Yesus sesungguhnya menjadi peristiwa yang melahirkan banyak peristiwa dan perubahan yang ajaib. Alkitab menceritakan kepada kita, langit yang gelap karena mentari tidak bersinar pada saat itu. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kemudian kepala pasukan memuliakan Allah. Lihat peristiwa itu. Hingga orang banyak yang menyesali apa yang terjadi. Orang banyak itu menyesali hal-hal yang terjadi, yang diperbuat terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Injil menceritakan itu. Orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat, serta para pengikutnya melihat dan menjadi saksi akan peristiwa kasih terbesar di sepanjang masa. Akan nyawanya bagi kita di atas kayu salib yang hina. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat, serta para pengikutnya melihat dan menyaksikan peristiwa kasih terbesar di sepanjang masa, ketika Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita di atas kayu salib yang hina. Di atas kayu salib nanti kita peringati di hari Jumat Agung. Yesus berkata sudah selesai. Penghukuman atas dosa-dosa kita sudah selesai. Semua ditimpakan kepadanya. Lalu dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Yesus melakukan itu oleh karena dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara. Ingatlah itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin sebenarnya lebih tepat tema kita hari ini adalah kasih
Kasih Allah yang melampaui penghukuman. Kasih Allah melampaui penghukuman. Tapi supaya mudah dimengerti, saya buat bukti kasih Allah kepada kita. Itu lebih mudah dimengerti. Ya, saya tidak suka tema yang agak sulit-sulit begitu ya. Lalu jemaat lupa, yang mudah aja bisa lupa. Ya, semoga Anda nggak lupa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Luar biasa. Allah sangat mengasihi kita. Yang mengutus anaknya yang tunggal untuk kita. Dia berkorban bagi kita. Mati di atas kayu salib menjadi korban pendamaian. Korban penghapus dosa bagi kita. Yesus Kristus adalah anak Allah yang rela menyerahkan nyawanya supaya setiap orang yang percaya bahwa dia adalah juru selamat dapat menjalin hubungan perjanjian kekal dengan Allah. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa, didamaikan dengan Allah, dan menerima keselamatan dari Allah, serta kehidupan yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya di sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kata Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Seorang yang mengasihi Tuhan itu, orang-orang Kristen, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 39. Karena itu, dengan lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara, marilah kita lihat, kita resapi semua peristiwa pengorbanan Yesus. Penderitaan yang dia alami itu. Demi kasihnya kepada kita. Kita resapi dan kita renungi semua peristiwa itu pada masa Prapaskah ini. Dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berterima kasih untuk kasih-Mu. Yesus, saya berterima kasih untuk kasih-Mu. Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hiduplah bagi Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah cara terbaik kita berterima kasih atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, atas keselamatan dan kehidupan yang kekal dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah berkorban bagi kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami pagi hari ini diingatkan kembali bahwa Engkaulah pribadi yang sangat mengasihi kami. Kasih-Mu melampaui segala yang ada dan yang pernah ada di dalam dunia ini. Karena kasih yang tidak pernah bisa kami pikirkan dan pahami. Engkau rela mati di atas kayu salib. Menerima penghukuman yang sangat hina dan tidak pantas untuk Engkau Tuhan. Kamilah yang pantas mati di atas kayu salib itu. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar dan luar biasa itu, Engkau mengorbankan diri-Mu, mengorbankan hidup-Mu di atas kayu salib. Demi kasih-Mu kepada kami sekalian. Sehingga kami boleh hidup di dalam Engkau, mengalami kehidupan yang kekal itu di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menerima penghukuman dan murka Allah atas kami. Tetapi kami akan menerima anugerah
Kami telah menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Semua itu karena kasih-Mu. Kami tidak bisa membayangkan. Kami tidak bisa menghitung betapa banyaknya penderitaan yang Engkau alami. Ketika Engkau menapaki Via Dolorosa, perjalanan penderitaan menuju Bukit Golgota, memanggul salib, dihina, dicaci maki, diludahi, dipukul dengan keras. Bahkan dipakukan di atas kayu salib. Mati sebagai pribadi yang hina. Padahal sesungguhnya kamilah yang harus menanggung semua itu. Tapi karena kasih-Mu yang besar itu, kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan Yesus, Engkau rela mati bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa terkadang atau bahkan mungkin seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Kami mengecewakan Engkau. Kami tidak peduli dengan Engkau Tuhan. Kami lupa membalas kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Kami tidak peduli dengan ibadah. Kami tidak peduli dengan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tidak peduli dengan diri-Mu Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami pada pagi hari ini. Ampuni dan layakkan kami untuk tetap menerima anugerah, keselamatan, kehidupan yang kekal, pengampunan atas setiap dosa-dosa kami, dan mengalami hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Sehingga kelak kami akan bersama dengan Engkau dalam kekekalan di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, yang telah menyelamatkan kami dari dosa, dari penderitaan dan penghukuman neraka yang kejam. Sehingga kami boleh memperoleh sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami hidup mengasihi Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh tidak melupakan Tuhan. Tidak lupa berterima kasih atas pengorbanan dan kasih Allah yang besar itu. Kami hidup, kami memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami melibatkan diri dalam seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan. Mendukung dengan tenaga dan pikiran kami. Mendukung dengan uang, dengan apa saja yang bisa kami lakukan. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan. Dengan menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi berkati firman-Mu di dalam kami, dalam setiap jemaat-Mu. Baik mereka yang hadir di tempat ini, maupun yang ikut ibadah dari rumah, melalui Zoom atau melalui Facebook. Tuhan memberkati. Teguhkan iman, percaya, dan pengharapan kami di dalam Engkau. Apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami tetap teguh berdiri di atas kebenaran dan tetap mengasihi Tuhan seumur hidup kami, setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan ke pemimpin pujian. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Karena itu saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama memperbaharui iman komitmen kita di hadapan Tuhan. Untuk memperbarui iman percaya kita di hadapan Allah bersama dengan orang percaya di segala
zaman dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Doa syafaat dan doa Bapa kami dipimpin oleh Pak Sampai STMSI. Bapak Ibu, kita memasuki doa syafaat dan kita sama-sama berdoa dan melanjutkan doa syafaat ini. Sebelumnya, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita diajari untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang yang indah ini kami mengucap syukur pada Bapa. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan boleh memimpin, menyertai, bahkan memberkati hidup kami selama kami menjalankan proses kehidupan ini. Bahkan di dalam kehidupan kami mendapatkan hambatan, kami mendapatkan tantangan, kami mendapatkan gangguan, yaitu virus corona yang menghambat terhadap kehidupan kami, sehingga kami tidak leluasa dan tidak bebas untuk melayani Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, Kau boleh menyertai kami. Sehingga pada saat ini kami berkata sebagaimana kami datang Tuhan. Tuhan, pada pagi ini juga kami datang kepadamu, kami menyerahkan akan kehidupan kami, bersama jemaat Tuhan yang kali lepas hari ini selalu terkungkung dengan segala kekhawatiran hidup, tetapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan karena nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami masih kami rasakan. Jemaat-Mu saat ini yang tidak sempat hadir oleh karena sakit penyakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan merawat mereka, Tuhan memberikan mereka kesembuhan, bahkan Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, bahwa kami saat ini berdoa di mana mungkin jemaat Tuhan yang dengan kesibukan, baik itu dalam kesibukan bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup, bahkan untuk bekerja untuk menafkahi hidupnya. Kami percaya Tuhan akan melalui mereka, Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, sehingga di lain waktu mereka boleh aktifkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada siang ini juga kami berdoa untuk program rencana kerja majelis wilayah. Di masa pandemi ini semua kegiatan kami tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun kegiatan kami tertunda. Tapi kami percaya karena Tuhan ada di tengah-tengah kami sehingga semuanya berjalan sesuai dengan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk MPH yang dalam program tahun 2021 ini Tuhan boleh memberikan semangat yang baru, jiwa yang baru, kekuatan yang baru, sehingga rencana-rencana yang tadinya tidak tercapai melalui dengan kasih kemurahan Tuhan itu rencana boleh berjalan. Terima kasih Tuhan, serahkan tangan Tuhan dalam pemulihan daripada sakit yang pernah dia derita. Biarlah Tuhan terus menjamah sehingga tubuh dan jiwa Bapak Ketua MPH ini boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kutai Barat. Kami saat ini tidak tahu keadaan dan keberadaan dari masing-masing gereja. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau boleh memulihkan semua situasi dan kondisi kami untuk menjadi normal kembali, sehingga berbagai kegiatan baik Paskah yang semestinya kami laksanakan dan rayakan di gereja, namun saat ini kami boleh rayakan di rumah. Tapi tidak mengurangi pelayanan kami dan peringatan kami kepada sengsaranya Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan boleh melalui kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan yang pada masa pandemi ini sangat memprihatinkan. Tapi kami bersyukur bahwa semua kegiatan kami boleh berjalan dengan lancar karena Tuhan. Ada banyak perkara, ada banyak persoalan, itu semua boleh kami lalui karena kuasa Tuhan yang bekerja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini Mama Tommy yang tadi pagi sempat menyampaikan bahwa doakan bahwa beliau mengalami gangguan dan Senin nanti akan cek kembali, dan tentu saja dalam pelaksanaan itu dia memerlukan dana biaya. Tuhan mau Engkau ulurkan kasih setiamu sehingga dana biaya yang dia butuhkan boleh mencukupi dan boleh dia dapatkan sehingga pemeriksaan pengecekan kesehatan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik pemimpin kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Petinggi, bahkan RT sekalipun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan selalu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan pakai mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka ini betul-betul menjalani roda pemerintahan ini boleh menjalani dengan takut akan Tuhan. Ada banyak masalah yang diterima bahkan dihadapi, dan saat ini juga kami percaya ada banyak hal di mana pemerintah kami, baik itu petinggi kampung yang saat ini menjadi buah-buahan dari aparat penegak hukum. Mohon Tuhan kiranya Tuhan akan kasih setiamu sehingga apa yang mereka lakukan betul-betul sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semuanya terelak tidak melalui Tuhan. Tuhan Yesus kepada surga, hari ini kami berdoa dan menyerahkan untuk kegiatan jemaat kami, program majelis baik 1 minggu ke depan, biar tidak mau campur tangan
bahkan ada rencana jemaat Tuhan yang ingin membangun atau membuat gereja yang baru. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat akal budi, Tuhan memberikan berkat kepada jemaat Tuhan sehingga apa yang kami butuhkan dan boleh berjalan dengan lancar. Amat terlebih untuk usaha pekerjaan kami, sehingga kami tidak saja menerima, tapi kami boleh melayani Tuhan dengan memberi penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupi dan akan memenuhi apa yang menjadi permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Namun sebelumnya, yang menjadi dasar bagi kita memberikan persembahan terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12 berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan sambil diiringi lagu dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Selamat mempersembahkan. Silakan dibantu untuk berdiri. Allah percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan. Berkatilah barui hati kami, oh curahkan kurnia. Terima kasih minta kesediaan Ibu Gembala, memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita lakukan. Segala puji syukur kami datang kepada hadirat-Mu, di mana Tuhan boleh melalui kami, melalui kebenaran firman-Mu, kuatkan dan teguhkan iman kami, boleh senantiasa berkumpul di dalam mengenal, mengasihi Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat atas kami, kiranya Tuhan terus mengurangi
dan menjadikan dia saluran berkat buat kami semua. Kami bersyukur ada kesempatan untuk kami dapat memberi persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan kepuluhan, kiranya Allah memberkati setiap usaha pekerjaan setiap jemaat, sehingga setiap pemberian kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan juga bendahara yang boleh mengelola, berikan hikmat atau budi dalam mengelolanya, sehingga semuanya boleh senantiasa berkecukupan. Sisa yang masih ada pada kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk mengelolanya, sehingga kami tetap berkecukupan melaluinya. Pujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormatilah semua orang dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam Roh Kudus. Kita akhiri dengan naikkan pujian Ku Ada sebab anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, baik atas kasih dan anugerah-Mu, pengorbanan dan keselamatan yang Engkau berikan, bahkan kehidupan yang kekal. Hari ini kami telah dengar dari firman, dan kembali ini meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah kami pulang dari tempat ini dengan mengingat semua apa yang telah Tuhan korbankan bagi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang hidup dan mengasihi Tuhan, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan kembali
ke dalam aktivitas dan rutinitas kami seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan menyertai dan memimpin kami, menolong setiap pergumulan, tantangan, masalah yang kami hadapi, yang memberikan jalan keluar yang terbaik dan tepat waktu. Menolong dalam setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan, supaya itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berdoa terus agar Tuhan menjaga dan melindungi kami dari segala sakit penyakit mara bahaya kecelakaan, terutama sakit corona yang sampai hari ini masih berada di dalam dunia ini. Biarlah kami semua terus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan, berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Berkatilah setiap sidang jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja ini, maupun yang ada di rumah-rumah yang hadir dalam ibadah melalui Zoom dan Facebook ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan berkat Abraham, Ishak, Israel. Berkat yang berkelimpahan dan tak berkesudahan dalam seluruh kehidupan mereka. Berkat yang terus menjadikan mereka sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. 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 Silakan